Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel Ojawadi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Villa Puncak Purnama. Seruan siswa-siswi tingkat akhir memenuhi pendengaran. Terlihat mereka saling berebut tempat untuk sampai ke depan mading. Gimana? Lulus nggak? Ralin harap-harap cemas menanti kedatangan sahabatnya. Bilang Nan, kita lulus nggak? Ike mulai tak sabar. Batinnya tampak khawatir melihat ekspresi bungkum Ernan dan Yugo. Gak usah tenang gitu, kita semua lulus kok. Wih, sorakan mereka mengalihkan banyak pasang mata. Tentu mereka tak ambil pusing. Selama ini mereka selalu jadi sorotan. Terlebih mereka semua termasuk siswa-siswi famous di sekolah tersebut. Kita harus rayain kelulusan kita, usul Adam. Selepas kelulusan mereka bertujuh pergi ke rumah Adam. Sudah terbiasa seperti itu, rumah Adam lah yang menjadi saksi persahabatan mereka. Senang, sedih, marah, kecewa, mereka lakukan di rumah Adam. Memang tak semegah dan semewah rumah mereka, namun rumah sederhana inilah yang membuat mereka nyaman. Berada di sebuah ruangan kecil dan hangat dan harmonis, yang sebelumnya tidak pernah didapatkan dari keluarga mereka. Kita barbekyuan gimana? Gak seru ah, celetuk Ike. Nanti aja mikirinnya, mendingan pulang yuk, udah mau malam. Ralin meraih ranselnya. Ya udah, kita bicarain besok aja. Final, Ernan meranjak. Kita pulang ya Dam, seru Cahya. Yoi, hati-hati lo pada, pekik Adam di depan rumahnya. Guyuran hujan membasahi tanah di malam hari. Udara terasa sejuk hingga menusuk ke tulang. Ralin berusaha menyudahi kegiatannya di depan cermin, lalu merebahkan diri di balik selimut yang hangat. Ting tong, ting tong. Matanya kembali terjaga mendengar suara bel rumahnya berbunyi berkali-kali. "Pi, ada tamu tuh," seru Ralin menuruni anak tangga. Alisnya tertaut. Di mana asisten rumahnya? Membiarkan bel bising itu terus berbunyi. Ralin melangkah menuju pintu sebelum bel rumahnya rusak gara-gara tamu tidak beretika itu. "Iya, ada apa?" Ralin keluar mencari sosok yang tadi mengganggu tidurnya. "Kok nggak ada sih? Iseng banget," gerutunya. Bruk, pintunya dibanting. Kakinya tidak sengaja, kemudian menendang sebuah kotak. Paket siapa nih? Punya Bunda kali ya, pikir Ralin membawa masuk paket kecil itu. "Siapa Lin?" Bunda muncul dengan piyama tidurnya. "Kayaknya kurir bun, antar paket," ujar Ralin menunjukkan kotak di tangannya. "Kamu pesan paket?" Ralin menggeleng. Ralin kira punya Bunda, sahutnya. "Coba sini Bunda lihat, jangan-jangan orang iseng lagi." Bunda memeriksa kotak tersebut. "Ini ada tulisan untuk Ralin Kejora. Buat kamu loh." Bunda memperlihatkan kertas kecil di bagian depan kotak tersebut. "Buat Ralin? Siapa yang kirim?" "Mana Bunda tahu? Nggak ada tulisannya." "Bintang kali," argumen Bunda. "Nih," Bunda mau lanjut tidur. Ralin meraih kotak tersebut dan membawanya ke kamar. Hari ini terlihat cerah. Dari kemarin bahkan lebih cerah. Udara sejuk setelah hujan mengguyur tanah yang sudah lama kering. "Belum ada ide?" tanya Yugo. "Tungguin Ralin sama Ike dulu deh," usul Cahya. "Punten, goput."
Celetuk Ike membawa 2 kantong plastik berisi snack dan minuman. Lama banget lo berdua. Jamuran nih, omel Ernan. Berisik lu Duda, ketus Ralin. Bin, cewek lo serem ih, goda Ernan. Berisik lu Jombo, balas Bintang mengikuti gaya bicara Ralin. Amit-amit, teman gue pada gini amat, gerutu Ernan. Jadi gimana nih? Udah ada ide belum? Adam membawa nampan berisi pisang goreng. Makanan sederhana yang sangat jarang mereka temui di rumah. Widih, pisang. Yugo bahagia melihatnya. Norak lo, ketus Adam. Gue semalam dapat ide, ujar Ralin mengeluarkan sebuah kotak. Apaan nih? Tanya Ike. Buka, ada tangan kan? Cetus Ralin yang sibuk dengan cemilannya. Tiket liburan 1 minggu di Villa Puncak Purnama, desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Ike memekik di akhir. Lo dapat dari mana, Ra? Semalam ada yang nganterin ke rumah gue, ucap Ralin. Hoax nggak nih? Ujar Adam. Gue juga dapat SMS. Kalau setuju, hubungi kontak yang tertera di kotak itu. Jelas Ralin. Gimana? Gua sih setuju-setuju aja, sahut Adam. Setuju. Gue kapan lagi liburan gratis, seru Ernan. Kalian nggak ada yang ngerasa aneh gitu, tiba-tiba ngasih kayak ginian, ujar Yugo. Aneh gimana sih, Go? Sahut Cahya. Ya aneh lah. Lo bayangin aja zaman sekarang mana ada yang ngasih gratis. Sekalipun ada pasti penipuan kan, ujung-ujungnya kita disuruh bayar juga. Yugo berusaha meyakinkan sahabat-sahabatnya. Gue juga sepemikiran sih sama Yugo, sahut Bintang. Ya udah, terserah lo berdua aja. Kalau mau ikut, ayo. Kalau enggak juga nggak masalah, kata Ike. Dan pada akhirnya mereka pergi juga bersama-sama. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya mereka sampai di pedesaan. Suasana damai yang berbanding terbalik dengan perkotaan. Suasana inilah yang mereka cari, damai dan tenang. Masih lama nggak sih? Pantat gue capek nih, celetuk Ernan di belakang. Menurut Google Maps sih ya bentar lagi, ujar Lari. Itu tuh Villa Puncak Purnama, kata Ike. Itu villa apa gubuk? Kok burik banget? Celetuk Ernan kecewa. Sebenarnya tidak seburuk itu. Villanya cukup besar, hanya saja sedikit kotor dan tidak terjaga. Mungkin karena sudah lama tidak ada pengunjung. Mulut lo minta dihujat. Ntar penunggunya marah, mampus lo, ancam Cahya. Lah, iya nih. Villa pasti ada penunggunya nih, seru Ernan. Kecilin suara lo bego, umpat Adam. Permisi. Ralin mengetuk pintunya. Permisi, apakah ada orang? Ike ikut mengetuk pintu tua tersebut. Nggak ada orangnya. Yang bener aja nih, kita udah jauh-jauh dari Jakarta terus zong kayak gini, omel Ernan. Gue udah bilang, nggak percaya sih lo, gerutu Yugo. Gue SMS yang punya villanya aja kali ya, usul Ralin. Dari tadi kali Ra, ujar Ernan. Kami sudah sampai di villa Anda. Lalu dibalas, silakan masuk. Pintu tidak terkunci. Saya ada urusan mendadak. Semoga betah. Pintunya nggak dikunci. Buka aja, ujar Ralin mencoba membuka pintu tersebut. Alah, pintu sialan. Bilang kek kalau nggak dikunci. Kesal Ernan menendang pintu tersebut. Apa sih lo? Ngomel mulu kayak cewek PMS, ujar Adam. Berisik lo Duda, ketus Ernan. Dih, kopas, sahut Ralin. Kotor banget sih. Nggak pernah dibersihin kali ya, ujar Ike. Ya udah, hari ini kita beres-beres dulu, oke? Ujar Cahya.
Gua capek ah, mau tidur. Kamar di mana, Ra? Tanya Ernan. Kamar cuma ada 3, jadi satu kamar 2 orang, buat cowok dan cewek satu kamar, jelas Ramlit. Yugo, lu sama gue, buruan, bawa barang lo, ujar Ernan. Kagak, gue sama Bintang aja, ogah sama lo, sahut Yugo. Bacot lo, buruan. Ernan menarik paksa Yugo menaiki anak tangga. Gua bawa barang ke kamar dulu, ujar Bintang, diikuti Adam. Ya udah, kita ke kamar dulu, ajak Ralin. Hingga malam mereka disibukkan dengan aktivitas beres-beres. Villa ini tidak buruk, hanya saja sedikit berantakan dan berdebu. Meskipun terlahir dari orang berada, mereka semua terbiasa bersih-bersih. Ernan mana? Ike mematikan alat penyedot debunya. Tidur di kamar, acuh Yugo. Bangunin gih, kita makan. Gua udah masak, pinta Cahya. Gua aja yang bangunin, sahut Adam menaiki anak tangga. Ernan, Nan, bangun, kata Adam. Apaan sih, Dam? Orang lagi enak juga, sahut Ernan dengan suara khas bangun tidur. Bangun, lo mau makan nggak? Ulangnya lebih pantang. Iya, ntar gue nyusul ya. Setelah itu dia tidak mendengar suara Adam lagi. Sepertinya pria itu sudah pergi. Tok tok tok. Apaan lagi sih, Dam? Kesal Ernan beranjak membuka pintu. Woi, enak banget lo ya tidur, semprot Adam. Ernan ingin sekali mematahkan kepala Adam dan menendangnya ke lapangan futsal. Gak jelas lo, kan gue udah bilang duluan aja ntar gue nyusul, ketus Ernan. Lah, kapan lo ngomong? Tanya Adam. Bacot ah, minggir lo ah. Kesal Ernan meninggalkan pria yang masih cengok di depan pintu kamar. Kenapa lo, Nan? Ike menyadari air muka tak bersahabat dari Ernan. Kagak, buruan yuk ah, gua lapar. Putusnya duduk di antara teman-temannya. Adam kemudian ikut bergabung dengan tampang penuh tanda tanya. Kalian kenapa sih? Tanya Cahya. Gua tadi bangunin Ernan, terus dia marah-marah gak jelas, kata Adam. Ya lo ganggu mulu, udah dibilang duluan aja. Juga datang lagi. Ketus Ernan mengunyah makanannya setengah hati. Ganggu. Datang lagi apaan? Orang gue cuma sekali ke atas. Kekeh Adam tak percaya. Ernan menghentikan makannya, menatap Adam menyelidik. Ngarang lo ya? Ketus Ernan. Sumpah Nan, gua nggak bohong. Orang dari tadi kita pada beres-beres di bawah. Terus siapa? Setan kali, sarkasnya. Udah, nggak usah dibahas, tengah Ralin. Perdebatan kecil di antara mereka berujung perdamaian. Keduanya tak ambil pusing dengan kejadian aneh itu. Pasalnya saat itu Ernan sedang tidur. Mungkin barangkali ia bermimpi. Nonton film horor aja yuk, asik kayaknya nih, usul Cahya. Gak usah ngada-ngada deh, serem tahu, celetuk Ike. Memang benar, cuaca malam itu sangat tidak mendukung untuk menonton film horor. Hujan deras disusul petir menimbulkan suasana mencekam. Gak asik lu mah pada, ujar Cahya. Tok 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 tok. Bunyi apaan tuh? Ernan mendengar suara dari arah pintu. Atapnya bocor kali, acuh Yugo. Bocor pala lo, orang itu suara pintu diketok, umpat Ernan. Oh iya, kayaknya pemilik villa ini yang datang, sahut Ralin beranjak membukakan pintu. Jeger. Bersamaan dengan semua, lampu padam seketika. Mungkin karena petir yang begitu kuat. Siapa ya? Lagi-lagi Ralin dibuat kesal. Tidak ada siapa-siapa di balik pintu. Ralin cepat-cepat menutup pintu karena guyuran hujan disertai angin membasahi muka villa.
Iseng banget sih, astagfirullah. Ralin kaget setengah mati. Entah dari mana asalnya wanita itu di hadapannya. Maaf, saya Ranti, pemilik villa ini. Maaf ya, mengganggu malam kalian, ujarnya. Oh, halo, saya Ralin. Tapi, Anda bisa masuk dari mana ya? Ranti tak menjawab. Suara high heels-nya menggema di balik gemercik hujan. Hujan-hujan gini pakai high heels? Heran Ralin mengikuti Ranti ke ruang tengah. Listriknya mati. Wah! Si villa memeki keras, kaget dengan kedatangan Ranti yang dilihat dari cahaya senter ponsel mereka. Saya Ranti, pemilik villa ini, ujarnya. Villa apaan sih ini? Hujan dikit listriknya mati, umpat Hernan. Saya tidak suka gaya bicara Anda, sindir Ranti. Suka-suka gue lah, anjir, kesal Hernan. Selama 1 minggu ke depan kalian akan menghuni villa saya. Saya harap jaga sikap kalian dan semoga betah, jelasnya. Oh iya, terima kasih ya kak, ucap Ralin. Dan saya harap kalian mengikuti peraturan di villa ini. Peraturan apa ya kak? Cahaya bersuara. Pertama, tidak ada seorang pun yang boleh mendekati ataupun menyentuh barang-barang antik di villa ini. Kedua, jaga sikap dan perilaku kalian selagi berada di villa saya. Ketiga, dilarang kelas kalian untuk memasuki satu ruangan di pojok dekat dapur. Jika kalian melanggar, tanggung sendiri konsekuensinya. Selepasnya, Ranti pergi dan menghilang di balik pintu. Cantik sih, tapi anjir serem, celetuk Adam. Malam-malam gini pakai dress putih kayak setan Belanda. Hehehe, ujar Hernan diiringi tawa garing. Ruangan di pojok dekat dapur, ruangan apa ya? Jiwa penasaran anak-anak remaja memang tidak pernah diragukan. Udah dengar peraturannya kan? Gak usah aneh-aneh deh ya, peringat dari Ralin. Elah, palingan ruangan ada kenangan tuh orang sama mantan. Canda Hernan. Apaan sih Nan? Gak jelas deh, ketus Ike. Listrik mati, mendingan kita tidur aja yuk, usul Bintang. Semuanya setuju meninggalkan ruang tengah satu persatu. Good morning guys, pekik Hernan. Plak, Ike menampol kepala Hernan dengan panci. Pasalnya saat itu mereka sedang memasak untuk sarapan. Tumben, sarapan masak. Biasanya roti doang, celetuk Yogo. Karena kita ada di desa, kita harus mengikuti kebiasaan desa, ujar Hernan. Gaya lu kayak orang kota, Mamat, umpat Adam. Si Ike lagi pengen masak tuh, jadi ya sekali-sekali masak, boleh kan? Sahut Cahaya. Udah deh, daripada kalian bacot, mending bantuin pindahin makanannya ke meja, kata Ike. Wah, enak nih. Dengan tampang watadosnya, Hernan melahap ayam goreng yang baru saja beberapa detik tergeletak di atas meja. By the way nih, Bintang kemana ya? Celetuk Adam. Mendengar itu mereka baru menyadari batang hidung pria itu tidak terlihat sejak tadi. Jogging kali, menurut Hernan. Ya udah, gua cari Bintang dulu deh. Habis itu kita makan bareng, ujar Ralin meninggalkan meja makan. Bintang, 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 kamu di mana? Pekik Ralin. Bintang. Suasana di situ terbilang sepi. Pohon-pohon besar menghalangi cahaya matahari. Rumput-rumput liar pun menutupi jalur setapak untuk pejalan kaki. Srak, srak. Rumput liar di sampingnya tiba-tiba bergerak. Ralin menghentikan langkahnya, tak berniat mencari tahu benda apa di balik semak belukar itu. Ralin, gadis itu tersentak. Bintang, kamu dari mana aja? Ralin sedikit kesal. Cari angin,
Bosen gue di villa jelasnya. Lain kali bilang kek, biar orang gak nyariin. Ketus Ralin meninggalkan tempat itu. Pukul 22.30 malam. Nyesel gue liburan ke tempat ginian. Ketus Ernan yang sibuk memakan kuaci. Alah, gaya lo. Bukannya lo suka yang gratisan, sahut Adam. Sialan lo. Tak terima Ernan menyerang lawannya dengan kulit kuaci. Woi guys, lo tahu kagak apa yang gua temuin di ruangan itu? Kata Ike. Apaan? Sahut Ernan. Lo masuk ruangan itu? Ike mengangguk. Lo pada kagak inget pemilik villa ini bilang apa? Kita dilarang keras masuk ruangan itu. Cahya tampak kesal dengan sikap Ike. Ya, gua nggak sengaja. Tadi pas gua cuci piring, pintunya kebuka sendiri. Salah siapa coba? Kenapa nggak dikunci? Bela Ike. Udah, bacot. Sini, gua mau lihat tuh kotak apaan isinya. Elah, boneka anjir. Ernan meraih boneka beruang yang tampak lusuh itu. Ike kembali meraih kotak itu mencari sesuatu di dalamnya. Ini yang mau gue tunjukin. Ike mengeluarkan selembar kertas dan pisau buah. Udah deh gak usah aneh-aneh. Balikin lagi aja ke tempatnya, ujar Ralin. Coba sini lihat kertasnya, rebut Ernan. Letakkan aku di dalam kamar mandi, lalu bersembunyilah. Aku akan mencarimu, mari kita bersenang-senang. Bulu kuduk mereka meremang. Entah apa maksud dari kertas itu. Kembaliin kotak itu, ketus Bintang. Ralin berdiri hendak memasukkan kembali benda-benda itu. Tunggu. Daripada boring kayaknya seru deh, usul Ernan. Nan, lo mau mati ha? Kesal Yugo. Gue setuju deh sama si Ernan, kata Ike. Gue gak mau ikutan, ujar Cahya. Ya gue juga, mainan begitu musrik tahu, sahut Ralin. Elah, lu pada cemen amat sih. Ya udah, yang mau ikut ayo, yang kagak udah terserah, kata Ernan. Akhirnya semua terpaksa ikut, kecuali Ralin dan Cahya yang memilih masuk ke kamar. Matiin lampu dulu. Setelah semua lampu dipadamkan, mereka meletakkan boneka beruang yang sebelumnya diisi penuh dengan beras. Kita bagi tim. Gue sama Yugo dan Adam, Bintang sama Ike, jelas Ernan. Air garamnya taruh di mana nih? Kata Ike. Meja makan. Kalau udah bosen, kita siram tuh boneka, ujar Ernan. Oke. 1, 2, 3. Sembunyi. Dan permainan pun dimulai. Mereka berlari ke kamar, menutup pintu dan bersembunyi di baliknya. Terus kita ngapain? Tanya Ike pada earbuds-nya. Sebelumnya mereka sengaja mengatur strategi agar tetap bisa berkomunikasi. Diam aja, tunggu tuh boneka bakal nyari lu, sahut Ernan di seberang sana. 15 menit tak ada apapun yang terjadi hingga mereka bosan dan keluar dari persembunyiannya. Astagfirullah. Adam tersentak. Boneka yang sebelumnya berada di kamar mandi tiba-tiba tergeletak tepat di depan pintu kamarnya. Lari! Teriak Ike. Brak! Pintu utama terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menyeruak masuk. Jangan keluar. Peraturannya kita nggak boleh keluar, ujar Ike panik. Masuk ke sana, ajak Bintang. Gila. Ruangan itu kan nggak boleh dimasukin, ujar Adam mencekal tangan kedua sahabatnya. Ribet lu Dam Kesal Ike menarik lengan Bintang dan Adam. Kunci pintunya, ujar Ike dengan nafas tersengal-sengal. Di tempat lain, Ernan dan Yugo tidak mendapat gangguan apapun. Sama seperti tadi, mereka keluar dari persembunyiannya. Gue nggak berani deh nyerah deh gue kata Yugo. Lu udah join Go, nggak boleh keluar, mau mati loh, ancam Ernan. Mulut lu berdosa amat, kata Yugo.
Srek, keduanya sempat tersentak. TV di ruang tengah tiba-tiba menyala. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo, mati bunuh diri agar kita jumpa lagi seperti dulu. Mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu, kecuali engkau mati. Mohon dimengerti. Ernan bergidik ngeri. Otot kakinya seakan tak berfungsi. Lantunan lagu itu membuatnya tak berkutik. Kini ia menyadari permainan ini memang harus segera dihentikan. Ernan, mau kemana? Ernan meninggalkan Yugo. Pria itu berlari ke dapur mencari air garam yang sebelumnya tergeletak di atas meja makan. Loh, di mana air garamnya? Kesal Ernan. Air apaan, Nan? Air garam. Kita harus selesaiin permainan ini. Ernan berbalik. Yugo, suaranya seakan menggema. Tak ada satupun manusia di belakangnya. Lalu, suara siapa tadi? Ernan, pria itu tersentak mendengar suara familiar di balik pintu ruangan di sudut dapur. Ike, pria itu mendekati ruangan yang tampak mengerikan. Ike, itu lo? Ernan memberanikan diri mengetuk pintu tersebut. Nan, tolongin kita, Nan. Suara itu terdengar lagi. Ernan membuka paksa pintu yang sebelumnya tampak terkunci. Ike, Adam, lo kenapa? Darah? Ernan panik menemukan dua sahabatnya bersimbah darah. Bintang, Bintang, mana Bintang? Bintang gak ada. Dia bukan Bintang, pekik Adam. Maksud lo apa? Hernan tak mengerti. Kita harus pergi sekarang, pekik Adam dengan tenaga terakhirnya. Sepertinya mereka berdua akan mati jika darah yang mengalir dari perut mereka dibiarkan. Ralin, Cahya, Yugo, teriakan Ernan menggema di dalam villa. Ralin, Cahya, Yugo. Tak ada jawaban. Kalian tunggu di sini. Kita harus pulang bareng-bareng. Putus Ernan berlari menuju kamar Ralin. Ralin, Cahya. Ernan mengetuk kasar pintu itu. Ralin, Cahya, ayo keluar. Tak lama dua gadis muncul di balik pintu. Mereka menangkap ekspresi wajah Ernan yang tidak baik-baik saja. Lu kenapa, Nan? Yang lain kemana? Cahya ikut panik. Kita harus cepat keluar dari villa ini. Ernan menarik paksa lengan kedua gadis itu. Adam, Ike, kalian kenapa? Ralin panik melihat kedua sahabatnya bersimbah darah. Angkat mereka ke mobil. Kita pulang sekarang, pekik Ernan. Tunggu. Bintang mana sama Yugo? Ralin menyadari keduanya tidak ada di sana. Jangan pikirin mereka, Lin. Mereka bukan manusia, tegas Adam. Apa maksud kalian, ha? Mereka sudah ada di bambang pintu keluar. Dengerin gua, Lin. Mereka bukan manusia. Dari awal itu bukan mereka. Giliran Ike berteriak. Gua gak ngerti maksud kalian. Gua harus cari mereka. Putus Ralin meninggalkan mereka. Ralin! Ernan mencekal tangan Ralin, mencekal tangan Cahya yang hendak nyusul Ralin. Kita harus pergi. Itu pun kalau lu mau selamat, ujar Ernan membopong tubuh Adam. Maafin gue ya, Lin. Putus Cahya membantu Ike keluar dari villa itu. Srek. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo, mati bunuh diri agar kita jumpa lagi seperti dulu. Mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu kecuali engkau mengerti, kecuali engkau mati. Mohon mengerti. Alunan lagu itu kembali terdengar. Ralin menghentikan langkahnya, merasa sesuatu mengalir dari dahinya. Darah. 1 detik kemudian Ralin ambruk ke lantai. 3 bulan kemudian, sejak kejadian itu, Ralin tidak pernah terlihat lagi. Polisi pun sudah mencarinya, namun sampai sekarang ia tidak berhasil ditemukan. Begitupun
Yugo dan Bintang. Kagak ada yang rasa aneh gitu. Tiba-tiba ngasih kayak ginian, ujar Yugo. Flashback dari kejadian tempo dulu. Aneh gimana sih, Go? Sahut Cahya. Ya aneh lah. Anjir, zaman sekarang mana ada yang gratis. Sekalipun ada, pasti penipuan. Ujung-ujungnya kita disuruh bayar kan? Yugo berusaha meyakinkan sahabat-sahabatnya. Gue juga sepemikiran sama Yugo, sahut Bintang. Ya udah, terserah lo berdua aja. Kalau mau ikut ayo, kalau enggak juga nggak masalah, kata Ike. Dan pada akhirnya mereka pergi bersama-sama keesokan harinya. Di tengah perjalanan menuju Villa Melati. Stop. Gue kebelet anjir. Yugo menepuk bahu Bintang yang mengendarai mobil. Ah, kebiasaan lo nyusahin, umpat Ernan. Emergency anjir. Pria itu berlari ke balik semak-semak belukar. 10 menit kemudian, Yugo tidak kembali. Mana dah tuh bocah lama bener, kesal Ernan. Gue cari bentar ya, kata Bintang. Masa iya gue juga nyusul mereka? Mereka keluar dari mobil sudah hampir setengah jam. Yugo dan Bintang tidak kembali. Nah, akhirnya nongol tuh bocah. Lama bener sih, Go, umpat Adam. HP gue hilang, kayak jatuh jadi gue cari, jelasnya. Tak ada yang curiga, padahal sejak awal ponsel Yugo di-charger dalam mobil. Kembali ke cerita awal. Jauh-jauh dari Jakarta cuma buat datang ke gubuk kayak gini. Ketus pria berambut cepak. Nggak terlalu buruk. Villa ini sedikit kotor dan nggak terjaga. Mungkin pemiliknya sibuk, menurut Sherin. Selamat datang. Sekelompok remaja itu sempat tersentak. Saya Ralin, pemilik baru villa ini. Jedar. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo mati bunuh diri, agar kita jumpa lagi seperti dulu. Mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu, kecuali engkau mati. Mohon mengerti. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.